kami dari kelompok 1 akan melaksanakan praktek demonstrasi kontekstual. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu pertama saya sendiri, yaitu Pak Mustain dari SD Negeri 1, beliau Bu. Nama saya Siti Muktafiati, asal sekolah dari SD Berejo 1. Saya Nurul Fatimah dari SD Negeri Kunir 1, Kecamatan Dempet. Assalamualaikum Pak Tain. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Tain? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana dengan Ibu? Masih sehat? Alhamdulillah baik juga Pak Tain. Ijo-ijo ya Pak ya, segar. Baik Pak Tain, benar-benar hari ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak ya? Iya. Nah, untuk proses coachingnya sendiri nanti saya minta izin jadi pengamat boleh ya Pak ya? Boleh sekali Bu, silahkan. Walaupun agak terjekak sebenarnya saya pembentukan ini, Sama Pak tapi Tain. bolehlah sekalian nanti saya minta refleksinya untuk masukan dan saran. Oke, baik. Nah, jadi nanti dalam proses coaching antara coach dan coacher akan saya akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang sudah kita sepakati nantinya Kak. Tapi sebelum kita ke proses coaching ada sedikit yang akan kita diskusikan terlebih dahulu Pak. Yang pertama itu nanti kaitannya dengan rubrik penilaian yang akan kita gunakan Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan Pak Mustain tadi. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching tentunya ya Pak ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, jadi dalam kegiatan coaching ini nanti Bapak sendiri ingin mengembangkan kompetensi yang mana kira-kira Pak Mustain? Oh iya, kalau dari saya sendiri ingin mengembangkan kompetensi, menggunakan aktif dan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi yang saya harapkan nanti dari coaching sendiri dapat terpancing untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan sehingga coaching dapat menemukan solusi sendiri. Oke, jadi seperti itu ya Pak. Jadi nanti saya akan lebih menitik beratkan pada kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachi, begitu ya Pak ya? Betul. Oke, baiklah. Lalu indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching ini? Iya, untuk indikatornya yaitu proses coaching ini dapat berhasil dalam artian saya bisa membantu memfasilitasi coaching, saya juga dapat menemukan solusi bagi permasalahan yang terjadi. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Dari proses coaching ini diharapkan Bapak dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching mampu terbuka dan fokus pada permasalahan sehingga dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik, percakapan kali ini saya rasa sudah cukup. Nanti saya akan minta ngobrol lagi setelah melakukan kegiatan coaching bersama dengan coaching. Gitu ya Pak. Silakan Pak Mustain, silaksanakan coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustain. Bagaimana kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, akan tetapi ada sedikit permasalahan yang menggejolak hati saya ini Pak. Oh, sedikit mengganjal ya, berarti ada apa ini? Baiklah, kalau begitu kita ngobrol-ngobrol saja sedikit mungkin ya Bu untuk hari ini. Iya Pak, betul. Terima kasih banyak. Bapak bisa meluangkan waktunya. Kemarin ketika saya japri untuk meminta janjian ke Pak Mustain meluangkan waktu hari ini, dan terima kasih banyak untuk sebelumnya Bapak bisa meluangkan waktu kepada saya. Ya, mudah-mudahan dari pertemuan hari ini Ibu mendapatkan sebuah pencerahan dan arahan maupun sebuah solusi. Amin Pak, saya juga berharap dari obrolan ini nanti saya dapat mendapatkan solusi sehingga dapat menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini. Baik Bu, silakan disampaikan permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Saya akan mengenalkan terkait apa yang menjadi keresahan panjenengan.
Jadi begini Pak, di dalam kelas saya ada beberapa siswa yang ketika pelajaran itu sering membuat gaduh suasana kelas. Padahal saya sudah sering mengingatkan, kesepakatan kelas juga sudah dibuat, tapi masih sering diulang-ulang siswa tersebut. Beberapa waktu lalu saya juga sudah memanggil siswa tersebut untuk melaksanakan segitiga restitusi dengan siswa tersebut, tapi dia belum melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi siswa lain terganggu dengan kegaduhan yang dibuat oleh siswa tersebut, padahal siswa itu tergolong pandai. Begitu Pak ceritanya. Oh begitu ya Bu. Jadi permasalahannya karena ada siswa yang membuat gaduh suasana kelas, tidak sesuai yang diharapkan. Itu ya Bu. Ya, Kalau boleh tahu, kira-kira suasana kelas yang seperti apa Pak Bu yang diharapkan dari kelas pembelajaran itu? Yang saya harapkan kalau suasana kelas, tentunya saya menginginkan suasana kelas yang nyaman. Jadi semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang, senang dan fokus pada materi yang telah saya sampaikan. Oh gitu. Lalu menurut Bu Siti, kira-kira hal yang membuat siswa itu tidak fokus mengikuti pembelajaran sehingga buat gaduh di kelas itu seperti apa? Kemarin saya sudah sempat menanyai siswa-siswa tersebut. Menurut mereka tidak fokus ke pembelajaran karena menurutnya materi yang diajarkan terlalu susah begitu Pak, dan siswa belum mempersiapkan diri di rumah. Oh begitu. Jadi yang membuat siswa gaduh adalah materi yang menurutnya itu terlalu sulit ya. Ya begitu Pak. Menurut Bu Siti, kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gimana ya? Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, saya jadi tercerahkan ini dengan pertanyaan Pak Musta'in ya. Memang selama ini mungkin saya belum memetakan kebutuhan belajar siswa. Jadi pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih klasikal. Saya menyamaratakan saya media sumber belajar untuk semua siswa, begitu Pak. Itu mungkin kedepannya saya akan mencoba mempraktekkan identifikasi kebutuhan belajar siswa untuk bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi dan memasukkan beberapa permainan dalam pembelajaran sehingga dapat menarik minat siswa agar fokus pada pembelajaran. Begitu Pak. Nah itu Bu, yang menjadi solusi dari permasalahan siswa kita. Kita belum memetakan kebutuhan belajar siswa. Kira-kira Bu Siti untuk bisa memetakan kebutuhan siswa tersebut, kita proses pembelajaran. Salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira tantangan yang dihadapi Bu Siti ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas itu nanti apa ya? Iya Pak. Ternyata memang dari faktor sayanya yang belum memaksimalkan pembelajaran. Kalau tantangan yang saya hadapi dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin karena ini pengalaman baru bagi saya, jadi saya harus banyak mencari referensi dan dalam pelaksanaan. Selain itu, dalam merencanakan pembelajaran tentunya terbesar adalah kreativitas dan inovasi. Ada juga waktu yang menjadi salah satu tantangan ya Pak, karena kalau saya harus melakukan tes diagnostik untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar, tentunya akan mengurangi waktu pembelajaran. Begitu Pak. Ya, oke. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pembelajaran pada umumnya. Cuma kita sedikit memodifikasi pembelajaran yang biasanya dengan pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Baik Pak, saya akan berlatih untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Setelah memetakan kebutuhan belajar siswa, saya akan menyesuaikan di modul ajar agar berpihak kepada siswa, akan memfasilitasi mereka sesuai kebutuhan belajarnya. Mungkin kan ada yang audiovisual bisa melalui video, bagi yang kinestetik bisa menggunakan praktikum. Saya berharap kalau pembelajaran sudah sesuai dengan gaya belajar mereka, belajar akan terasa menyenangkan. Kalau sudah menyenangkan, mereka kan akan fokus dan tidak membuat gaduh di dalam kelas. Iya, luar biasa. Syukurlah kalau Bu Siti sudah menemukan sebuah solusi dari permasalahan tersebut, yaitu pembelajaran berdiferensiasi
Lalu kira-kira komitmen apa yang dilakukan untuk menjalankan rencana tersebut supaya nanti hasilnya maksimal? Komitmen yang akan saya jalankan yaitu meminta bimbingan kepada beberapa rekan yang memiliki pengalaman melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, saya juga akan aktif berkreasi untuk membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa, juga akan memaksimalkan pembelajaran nantinya, Pak. Ya, itu sebuah ide yang sangat bagus sekali. Bu Siti bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran berdiferensiasi serta berinovasi dalam media pembelajaran. Nah, mudah-mudahan dengan usaha Bu Siti, peserta didik di kelas bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran nantinya. Oh iya, ada nggak Bu yang membuat himpunan dalam jangka rencana tersebut? Itu ada nggak? Ya. Saya nanti akan berkolaborasi dan berkonsultasi dengan guru senior di sekolah saya, karena biasanya guru senior ini punya pengalaman yang lebih dari saya, begitu Pak. Oh iya, solusi yang bagus. Bisa meminta bimbingan guru senior, kemudian setelah itu ibu untuk menjalankan rencana tersebut kira-kira kapan ya Bu? Jangan sampai di rencana tersebut ditunda-tunda, karena kesempatan itu lebih cepat lebih baik. Ya. Kiranya rencana itu akan saya laksanakan secepatnya ya Pak, agar segera terselesaikan masalah yang saya hadapi sekarang. Terima kasih banyak Pak Mustain. Dari obrolan ini alhamdulillah saya dapat banyak sekali pencerahan sehingga saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi. Iya, alhamdulillah kalau positif bisa segera merealisasikannya, karena hal tersebut di atas itu lebih cepat lebih baik untuk dilaksanakan. Kemudian mudah-mudahan dari pembelajaran kita ini memberikan manfaat bagi kita sendiri dan bagi peserta didik tentunya yang ada di kelas kita dan sekolah kita. Alhamdulillah ya Pak Mustain tadi sudah melaksanakan proses coaching. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini Pak. Jadi apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian coaching tadi Pak? Oh iya Bu, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur pintar secara menyeluruh sehingga coaching berhasil menggali potensi yang ada dan kemudian menemukan sebuah solusi dari permasalahan sendiri tanpa saya harus memberikan solusi. Oke, dari Pak Mustain, menurut saya sebagai observer dalam mengamati proses coaching yang sudah dilaksanakan